Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi daraini amin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan dalam dunia maya ini untuk bersama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah dari kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah ini kita sudah tuntaskan 19 hadis, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk membahas hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul ashrun, hadis yang ke-20. Al-haya'u minal iman. Ini menjelaskan salah satu bentuk tanda-tanda keimanan seseorang dalam bentuk sikap malu. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Mas'ud, nama aslinya adalah Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Ini berarti sahabat Ansor yang juga ikut di dalam perang Badar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya di antara bentuk kalimat ya atau pesan-pesan nubuwah ya, pesan-pesan kenabian yang utama yang itu bisa kita jumpai ya, bisa kita dapatkan, yaitu apa? Ketika Rasulullah pernah menyampaikan bahwa seandainya engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu, kata Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baiklah para pemirsa sekalian, coba kita pelajari siapa sebenarnya Abu Mas'ud ini yang mendengarkan hadis ini dari Rasulullah kemudian menyampaikannya kepada kita. Huwa Uqbah bin Amr bin Tha'labah bin Asirah al-Ansari al-Khazraji al-Badri. Nama asli beliau adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Ini sebutannya atau kunyahnya Abu Mas'ud. Berarti beliau ini punya putra yang bernama Mas'ud, maka dipanggil dengan sebutan Abu Mas'ud. Jadi kalau ada orang mau Abu Mas'ud, itu yang dimaksudkan adalah Uqbah bin Amr. Aslama qabla al-hijrati wa kana asghar al-ansari yawma bai'atil aqabati tsaniyah. Beliau masuk Islam itu sebelum hijrah, dan termasuk sahabat Ansor yang paling kecil ya, yang paling muda ketika terjadi peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi termasuk sahabat yang paling muda pada saat itu. Syahida Badran wa syahidal ghazwati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang juga mengikuti peperangan Badar, juga berbagai macam peperangan yang lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana min ashabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wallahu al-Kufata wa sakanaha wa kana ya'tiqul 'abida. Termasuk sahabat yang menemani Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Beliau diberikan amanah untuk menguasai daerah Kufah
atau memimpin daerah Kufah, kemudian juga tinggal di sana, termasuk orang yang senang sekali untuk memerdekakan budak. Ini sahabat Uqbah ini luar biasa, salah satu kegemarannya adalah memerdekakan budak. Jadi kalau ada budak, beliau merdekakan. Hanya memang di riwayat ini tidak disebutkan berapa banyak budak yang telah beliau merdekakan. Tapi satu saja itu pahalanya sudah besar sekali. Bahkan memerdekakan budak ini termasuk amaliyah yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran keutamaannya. Bahkan ada orang yang ketika dia memang suka memerdekakan budak, termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Artinya kelompok ini termasuk kelompok yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meriwayatkan hadis jumlahnya 102 hadis. Tidak begitu banyak ya, tapi 102 hadis itu juga sudah lumayan. Tetapi memang tidak bisa dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain ya, seperti Abdullah bin Umar, kemudian Sayyidah Aisyah, dan sahabat yang memang sehari-hari memang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah seperti Abu Hurairah. Tapi 102 hadis ini pun berarti beliau termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Tuwfiya bil Madinati wa qila bil Kufati sanata 40 Hijriyatan. Beliau meninggal di Madinah, tapi ada juga yang meriwayatkan beliau meninggalnya di daerah Kufah. Tapi ada kemungkinan di Kufah karena beliau terakhir tinggal hidup di daerah Kufah dan juga termasuk menjadi pimpinan atau pemimpin di Kufah itu sendiri. Itu pada tahun 40 Hijriah. Baiklah para pemirsa sekalian, apa yang bisa kita ambil penjelasan dari hadis ini? Asy-syarhu atau penjelasan hadisnya, yurshiduna Rasulu sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ila madharin bin madhahiril iman. Melalui hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, mengarahkan kita, memberikan petunjuk kepada kita tentang salah satu bentuk, salah satu gambaran, di mana gambaran ini merupakan gambaran yang jelas dari salah satu tanda atau bentuk keimanan seseorang. Jadi artinya kalau kita ini mengklaim sebagai orang yang beriman, harus punya salah satu watak atau sifat yang satu ini. Wa ila dalilin ala husnil khuluqi wa huwa al-haya'u alladhi tatajammalu bihi al-mar'atu wa yatahalla bihi ar-rijalu. Juga menunjukkan tentang indahnya akhlak seseorang. Jadi selain ini sikap atau sifat yang satu ini, selain bentuk yang jelas dari tanda-tanda keimanan seseorang, juga menjadi dalil atau petunjuk tentang indahnya atau bagusnya akhlak seseorang, yaitu al-haya, malu. Alladzi, di mana malu ini akan memperindah, semakin mempercantik seorang perempuan, dan juga wa tahalla bi ar-rijal, juga semakin membuat wibawa laki-laki. Jadi kalau perempuan menjaga sikapnya dengan menunjukkan rasa malu, itu akan lebih indah, dihormati orang. Berbeda kalau sudah rasa malunya tidak ada, itu biasanya orang juga sudah tidak lagi segan dengan yang bersangkutan. Perempuan akan menjadi lebih indah, laki-laki akan menjadi lebih wibawa, dan akan semakin disegani oleh banyak orang. Berbuat maksiat malu, untuk berbuat nakal malu, bahkan ingin menyakiti tetangga juga malu, mengeluarkan kata-kata yang tidak benar itu malu, atau menulis
status, menulis cerita, menulis artikel, entah itu di Facebook, di grup WA, di mana tulisannya itu tidak baik, itu juga malu. Kenapa? Karena tulisan yang kita bikin, yang Anda torehkan, entah di status Anda di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan yang lain, ketika itu isinya itu mengandung kata-kata cacian, menyakiti hati orang lain, itu menunjukkan berarti Anda atau kita yang melakukan itu termasuk orang-orang yang akhlaknya tidak baik. Kenapa? Karena memang kita ini pada dasarnya, para pemirsa sekalian, kita dengan orang lain itu sama kok. Ketika kita tidak suka untuk disakiti, tentu kita jangan menyakiti orang. Berpikir terlebih dahulu sebelum menorehkan sesuatu. Famin kalamil anbiya'i war rusuli sabiqina alladhi wasala ilaina min ghairi tabdilin wala tahrifin at-takhalluqu bil haya'i. Dan di antara ungkapan kenabian, ya, ungkapan para nabi atau pernyataan para nabi juga para rasul yang lalu, artinya sebelum Rasulullah SAW, yang banyak juga disampaikan oleh para nabi Allah, para Rasulullah sebelum Rasulullah Muhammad SAW, di mana kalam itu, ungkapan pernyataan itu sampai kepada kita dari zaman dulu, berarti dari zamannya Nabi Adam sampai ke kita sekarang, di mana ungkapan ini tidak pernah ada penggantian, ya. Artinya orang itu mengamini kebenarannya, wala tahrifin, juga tidak ada koreksi atau tidak ada intervensi terhadap kebenaran pernyataan ini, ungkapan ini, yaitu at-takhalluq bil, orang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, diantaranya dalam bentuk malu. At-takhalluq itu mengakhlaki dirinya itu dengan sikap atau dengan rasa malu. Wa yakunu biman'in nafsi an kulli fi'lin yu'riduha lidzammi wal laum. Termasuk dengan sikap malu ini, maka orang akan mampu menahan dirinya dari berbagai macam bentuk-bentuk perbuatan yang itu bisa mengarahkannya kepada perbuatan yang tidak baik. Wa hadza fi jami' asy-syara'i li'annahu min makarimil akhlaq. Dan hal ini itu juga tercakup ruang lingkupnya di dalam seluruh bentuk syariat yang diajarkan kepada kita, karena malu itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari kemuliaan akhlak seseorang. Nah, para ulama kemudian membagi secara garis besar al-haya'u naw'ani. Malu itu ada dua. Al-awwalu haya'un mahmudun wa huwa ma sabaq. Yang pertama adalah malu yang baik, malu yang terpuji, malu yang penuh keindahan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya atau yang tadi kita bahas. Yang kedua, haya'un mazmumun ka'ayastahiyya minas su'ali talaban lil ilmi wal ma'rifati faqad dha'a al ilmu bil kibri wal haya. Ada malu tapi itu nggak baik. Jadi kalau pertama tadi malu yang baik, misalnya malu untuk berbuat maksiat. Tapi yang kedua ada malu, tapi malu ini jelek. Malu ini jelek. Loh, kok ada, Pak? Iya, malu ini malu yang jelek. Apa? Di antaranya adalah orang malu untuk bertanya persoalan-persoalan keagamaan. Orang tidak tahu tata cara wudhu yang benar, tapi dia malu untuk bertanya. Ini malu, tapi malu yang jelek. Orang tidak tahu tentang tata cara sholat yang benar, membaca Al-Quran yang benar. Maka dengan malu yang seperti ini, faqad dha'a al-ilmu, maka akan hilanglah
ilmu dari dirinya, sehingga dia tidak akan pernah tahu terus. Kadang ada orang juga bil kibri, ada orang merasa sudah tahu padahal belum tahu. Masalah itu masa udah tahu, begitu ditanya enggak ngerti. Fal aula, maka bagi kita yang lebih penting, lebih utama adalah kita takut, kita malu, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Banyak yang diharamkan dan kita pada prinsipnya tahu dosa-dosa apa saja yang itu diharamkan oleh Allah. Nah, faidatun, di antara faidah malu ini apa, para pemirsa sekalian? Min alamatil haya, di antara tanda-tanda orang malu, alla yakhafal muslimu illa minallah ta'ala. Orang tidak akan takut, ya, seorang muslim tidak akan takut dengan apapun kecuali Allah. Itu di antara tanda-tanda orang yang malu. Akhirnya apa? Dia akan malu loh. Kalau tidak jamaah ke masjid, malu. Apalagi bagi laki-laki, malu. Kemudian bagi sebagian kita yang bekerja untuk melayani masyarakat, siapapun itu adanya, juga malu, Pak. Kalau kita melayani masyarakat itu dengan embel-embel tertentu, malu. Ya, ini sekarang birokrasi kita harus lebih baik, tidak seperti zaman-zaman dulu. Zaman dulu, Pak, para hadirin sekalian, kita untuk berurusan dengan birokrasi banyak orang yang takut. Banyak sekali orang yang takut. Ya karena dimintai sesuatu. Ya, ini banyak orang yang takut. Sekarang kita ubahlah semua itu. Ingat para pemirsa sekalian, ya apapun yang kita lakukan, oke, mungkin Anda sekarang itu merasa mendapatkan banyak pendapatan di luar pendapatan yang resmi, tetapi ingat bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita tidak lama para pemirsa sekalian, tidak lama. Hidup kita yang paling bermanfaat paling hanya sekitar sampai usia 60 tahun. Itu yang mungkin bisa bermanfaat. Selebihnya kita akan sibuk dengan diri sendiri kok. Usia 65 ke atas itu akan sibuk dengan diri sendiri. Sibuk apa? Sibuk untuk memeriksa kesehatan kita, sibuk untuk mencari makan yang kira-kira tepat untuk kita, sibuk untuk menjaga jasad kita sendiri, sehingga apa, kita tidak punya kesempatan untuk melayani orang lagi. Jadi kenapa? Kalau kita tahu bahwa usia produktif kita hanya sekisaran sampai 60 tahun, kita pergunakanlah ini dengan sebaik-baiknya untuk melayani orang dengan seikhlas-ikhlasnya. Rezeki kita itu sudah ada batasannya para pemirsa. Allah sedang memberikan batasan. Ini loh rezeki Anda, itu sekian. Tidak usah kita memaksakan diri untuk berlebih-lebihan. Kita cari kelebihan itu nanti pada hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bonus kita banyak kok hadirin. Bonus kita akan banyak kalau kita ikhlas karena Allah. Tidak usah khawatir. Sedikit pun apa yang kita dapatkan di dunia dengan baik, itu ikhlas, itu balasannya berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sekarang Anda mendapatkan yang seolah banyak melimpah. Nggak usah sampai akhirat ketika kita atau Anda masuk ke liang lahat, semuanya selesai. Tidak bisa dinikmati kembali. Nah, sebaliknya, min alamati qaswatil qalbi qillatul haya'i. Rawahu Ahmad. Dan di antara tanda-tanda yang orang hatinya sudah mati, beku, yaitu qillatul haya, orang yang sudah tidak lagi memiliki rasa malu atau sedikit sekali rasa malunya. Itu tanda-tanda hatinya sudah beku. Nggak malu untuk mencaci orang, tidak malu berantem dengan keluarga sendiri di hadapan orang, sudah tidak malu. Nah, para pemirsa sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Hadisnya sangat singkat tetapi maknanya sangat luar biasa dalam, luas sekali, dan ini penting untuk kita, bukan hanya untuk pergaulan sosial kita, tetapi juga untuk menunjukkan keimanan kita, kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan
kita termasuk hamba Allah yang mampu untuk memelihara rasa malu kita, sehingga kita tidak akan berbuat semaunya di hadapan orang lain atau juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.